warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Hakam. NIM saya 6211419087. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepelatihan olahraga, yaitu teori dan metodologi. Ya, bukunya dari Prof. Dr. Harsono. Oke, sebelum saya mulai, saya izin untuk remedial dasar-dasar kepelatihan olahraga. Baik, langsung saya mulai. Bab 5, olahraga anak-anak. Seorang pelatih dalam pelatihan kelak harus berurusan dengan berbagai kelompok orang dari beragam umur, salah satunya adalah kelompok anak-anak. Karena setiap kelompok umur mempunyai masalah spesifik, masing-masing baik dalam aspek fisik maupun mental emosional mereka. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak. 1. Perkiraan bahwa tahap yang paling kritikal dalam karir olahraga adalah di tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di usia muda atau early stage, yaitu di tahap atlet-atlet masih amat muda. Kedua, kepribadian. Ketiga, karakteristik dan kapasitas psikolog anak muda berbeda dengan atlet yang sudah dewasa. 3. Anak harus diperlakukan secara individual. 4. Anak bukanlah mini adults atau jadi mereka harus diperlakukan sebagai anak-anak. Oke, perkembangan anak ini sangat berpengaruh untuk saat dewasa. Menurut saya, sebelum perkembangan anak ini harus sangat berdampak positif, seperti selayaknya masih anak kecil. B. Oke, saya lanjut. B. Early dan late matures atau developers. Anak-anak berkembang dengan cepat, range atau tempo yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang cepat dewasa dini, yang bisa disebut precocious dalam olahraga. Namun ada pula anak-anak yang terlambat dewasa, yang biasa disebut late matures. Anak-anak adalah orang yang sangat penuh semangat atau antusiastik. Pelatih wajib memelihara dan mengembangkan semangat itu pada waktu melatih mereka. Pedoman yang perlu diperhatikan dalam melatih anak antara lain. Yang pertama, variasi. Libatkan dan bebaskan mereka untuk menjelajah berbagai aktivitas. Action. Yang kedua, action. Biarkan mereka berpartisipasi dengan aktif dan sering. Yang ketiga, pertandingan. Ciptakan situasi pertandingan dalam latihan. 4. Enjoyment atau kesenangan. Anak-anak senang jika merasa puas dan senang dengan latihan yang diberikan. 5. Anak-anak adalah kelompok atlet yang sangat penting. Oke, lanjut modifikasi olahraga anak-anak. Kebutuhan dan kemampuan anak berbeda dengan kebutuhan dan kemampuan orang dewasa. Maka perlu dikembangkan atau dimodifikasi pula olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemanapun dari anak-anak. Dengan begitu, perkembangan fisik, mental, dan juga sosial akan bisa lebih terjamin karena anak akan merasa lebih senang dan lebih aktif bermainnya. 1. Yang pertama, pertandingan. Pertandingan harus difokuskan pada perkembangan pribadi dan enjoy bagi anak sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai motivator bagi mereka. Yang kedua, intensitas latihan. Latihan jangan sampai merasa tertekan atau dirasakan terlalu berat. Itu sangat berefek samping ya untuk anak-anak usia dini, dan dia selalu menghindarkan hal-hal yang membuat dia capek. Yang ketiga, cedera atau injury. Hindari latihan memungkinkan cedera pada lempeng-lempeng pertumbuhan tulang atau ujung tulang. Yang keempat, latihan beban. Sebaiknya anak-anak lebih baik berlatih sport skill ketimbang weight training. Oke, untuk anak usia dini, untuk latihan beban itu sangat tidak efektif ya. Kalau umur 5-10 tahun itu tidak sangat efektif karena tulang mereka masih dalam pertumbuhan dan bisa mengakibatkan patah atau
tinggi, total tidak tinggi. Oke, lanjut. D. Perbedaan antara anak dan orang dewasa. Anak-anak lebih dirugikan dibandingkan orang dewasa. Antara lain kekuatan otot lebih lemah. Demikian pula VO2 max-nya dan parameter lainnya yang penting untuk transport oksigen. Juga efisiensi mekanik anak seringkali lebih inferior ketimbang efisiensi mekanik olahraga dewasa. Oke, lanjut. Identifikasi dini potensi olahraga. Di beberapa negara, bakat-bakat potensial yang diidentifikasi di usia muda dan yang digarap dengan program yang intensif bisa menghasilkan prestasi yang tinggi. Secara teoritis dikatakan pula bahwa makin muda anak mulai dilatih, makin besar kemungkinan dia bisa menjadi juara, namun teori ini masih harus diteliti lebih. Sebab baik studi yang menemukan bahwa sukses di usia muda tidak menjamin sukses pula di kelak usia dewasa. Jangan terlalu banyak menekankan anak-anak. Pada seleksi atlet, lebih baik berikan dorongan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya kata-kata, dan mohon maaf apabila saya kekurangan berbahasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.